Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah pemeriksaan akuntansi dengan judul Menyelesaikan Audit dengan dosen pembimbing Bapak Tumirin dan disusun oleh Sadina Hapsari Putri, Muhammad Khairul Tamam, Niken Septian. Pada materi ini ada beberapa bab atau pembahasan yang harus dipelajari, yaitu untuk pembahasan yang pertama yaitu pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Yang kedua yaitu kewajiban kontingen. Yang ketiga yaitu mereview peristiwa kemudian. Yang keempat mengumpulkan bukti akhir. Yang kelima mengevaluasi hasil. Yang keenam menerbitkan laporan audit. Yang ketujuh berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Yang kedelapan menemukan fakta-fakta lebih lanjut. Dan pembahasan yang terakhir yaitu ikhtisar. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan, yang akan disampaikan oleh Sadina Hapsari Putri. Kategori tujuan. Tahap pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Tahap kedua, melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rinci saldo. Tahap keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Tujuan audit: keterjadian serta hak dan kewajiban, mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi dan terkait dengan entitas. Yang kedua, kelengkapan semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Ketiga, klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami informasi keuangan disajikan dan digambarkan dengan tepat dan pengungkapan diekspresikan dengan jelas. Yang keempat, ketepatan dan penilaian informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar pada jumlah yang benar. Contoh prosedur substantif: mereview kontak untuk menentukan bahwa piutang usaha dimohonkan sebagai jaminan. Yang kedua, menggunakan daftar pengungkapan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah memuat semua pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang ketiga, mereview laporan keuangan untuk menentukan apakah aktiva diklasifikasikan dengan benar antara kategori lancar dan tidak lancar. Baca catatan kaki untuk penjelasannya. Yang keempat, merekonsiliasi jumlah yang dimasukkan dalam catatan kaki utang jangka panjang dengan informasi yang diperiksa dan didukung dalam kertas kerja audit utang jangka panjang auditor. 3 kondisi agar suatu kewajiban kontingen ada. Yang pertama adalah terdapat potensi pembayaran ke pihak luar atau kerusakan aktiva yang diakibatkan kondisi yang ada. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa mendatang. Dan yang ketiga, hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa mendatang. Ada beberapa kewajiban kontingen. Yang pertama, tuntutan tertunda untuk pelanggaran paten, kewajiban produk atau tindakan lainnya. Yang kedua, perselisihan pajak pendapatan. Yang ketiga, garansi produk. Yang keempat, diskonto hasil tagih. Yang kelima, jaminan untuk kewajiban orang lain. Dan yang keenam, saldo letter of credit yang beredar yang tidak digunakan. Di situ terdapat 3 gambaran kemungkinan keterjadian dan perlakuan laporan keuangan yang sesuai untuk masing-masing kemungkinan. Ada remote atau kecil kemungkinan, perlakuannya tidak diperlakukan pengungkapan. Yang kedua, reasonable possible atau lebih besar dari remote tapi lebih kecil dari probable.
Perlakuannya diperlakukan pengungkapan catatan kaki. Yang ketiga, probable, yaitu mungkin terjadi. Perlakuannya jika jumlah dapat diestimasi secara masuk akal, akun-akun laporan keuangan disesuaikan. Jika jumlah tidak dapat diestimasi secara masuk akal, diperlukan pengungkapan catatan. Ada tujuan auditor dalam memverifikasi kewajiban kontingen, yaitu ada dua: mengevaluasi perlakuan akuntansi dari kewajiban kontingen yang diketahui, menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasi dengan benar kontingen tersebut. Dan yang kedua, mengidentifikasi sampai batasan praktis setiap kontingen yang belum diidentifikasi oleh manajemen. Ada beberapa prosedur untuk mencari kewajiban kontingen, akan tetapi tidak semuanya dapat diterangkan dalam semua audit. Ada 7 prosedur. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Dalam pertanyaan, auditor harus spesifik dalam menggambarkan sebagai jenis kontingen yang mungkin memerlukan pengungkapan sebagai pengingat bagi manajemen untuk kontingen yang tidak dilihat atau belum paham. Yang kedua, mereview laporan agen pendapatan internal tahun ini dan tahun sebelumnya untuk menyelesaikan pajak pendapatan. Dan yang ketiga, mereview risalah pertemuan direksi dan pemegang saham untuk indikasi tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. Yang keempat, menganalisis biaya hukum untuk periode di bawah audit dan mereview faktur dan laporan dari penasehat hukum untuk indikasi kewajiban kontingensi, terutama tuntutan hukum dan penundaan penilaian pajak. Yang kelima, memperoleh surat dari pengacara untuk memberikan jasa hukum untuk kliennya dan status penundaan tuntutan atau kewajiban kontingen lainnya. Yang keenam, mereview dokumentasi audit untuk setiap informasi yang mungkin menunjukkan potensi kontingensi. Yang ketujuh, memeriksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca dan memperoleh konfirmasi saldo yang digunakan dan tidak digunakan. Baik, selanjutnya evaluasi kewajiban kontingen yang diketahui. Bahwasanya jika auditor menyimpulkan adanya kewajiban kontingen, auditor harus mengevaluasi arti penting dari kewajiban potensial itu dan hakikatnya dari pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk memperoleh bukti mengenai tujuan kejadian dan hak serta kewajiban penyajian dan pengungkapan. Kemudian ada prosedur audit untuk menemukan komitmen, bahwa pencarian komitmen yang tidak diketahui biasanya dilakukan sebagai bagian dari audit setiap bidang audit. Contohnya seperti dalam memverifikasi transaksi penjualan, auditor seharusnya waspada terhadap komitmen penjualan. Auditor seharusnya waspada ketika membaca risalah, kontrak, atau file korespondensi. Selanjutnya ada mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien, di mana auditor bergantung pada keahlian dan pengetahuan pengacara klien. Penyelidikan standar terhadap pengacara klien dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan harus mencantumkan hal-hal. Yang pertama yaitu penundaan tuntutan yang mungkin diajukan. Yang kedua, klaim yang telah dinilai atau belum dinilai, atau penilaian di mana pengacara memiliki keterlibatan yang signifikan. Yang ketiga, permintaan di mana pengacara memberi masukan informasi atau komentar mengenai kemajuan dari setiap item yang terdaftar. Yang keempat, permintaan biro hukum untuk mengidentifikasi setiap penundaan yang tidak disebutkan atau tindakan atau pernyataan hukum yang mungkin diajukan bahwa daftar klien tidak lengkap. Dan yang terakhir yaitu pernyataan atau memberikan pengacara mengenai tanggung jawab pengacara untuk memberikan manajemen mengenai persoalan hukum yang memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan dan untuk merespon secara langsung kepada auditor. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni mereview peristiwa kemudian. Auditor harus mereview transaksi dan peristiwa yang harus muncul setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah terdapat transaksi atau peristiwa yang muncul yang mungkin mempengaruhi penyajian dan pengungkapan wajar dari laporan periode saat ini. Terdapat 2 jenis peristiwa kemudian yang memerlukan pertimbangan manajemen dan evaluasi auditor. Yang pertama,
yaitu peristiwa yang memiliki dampak terhadap laporan keuangan yang memerlukan penyesuaian, di mana peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca menyediakan informasi tambahan terhadap manajemen yang membantu penyajian yang wajar serta saldo akun. Yang kedua yaitu peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Selanjutnya, ada dua kategori prosedur audit untuk mereview peristiwa kemudian. Yang pertama yaitu prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akhir tahun. Yang kedua yaitu prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa yang harus diakui sebagai peristiwa selanjutnya. Dan kategori kedua dari pengujian dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan atau catatan kaki sebagai pengujian dari tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan pengajian tersebut mencakup sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Yang kedua, berkorespondensi dengan pengacara. Auditor berkoresponden dengan pengacara sebagai bagian dari pencarian kewajiban kontingen. Yang ketiga, mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Yang keempat yaitu mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Yang kelima yaitu memeriksa risalah yang diterbitkan pada tanggal neraca. Dan yang terakhir yaitu memperoleh letter of representation. Yang pertama yaitu memperluas semua pengujian peristiwa kemudian hingga ke tanggal yang baru. Yang kedua, membatasi review peristiwa kemudian pada persoalan yang berhubungan dengan peristiwa lanjutan yang baru. Mengumpulkan bukti akhir. Memperoleh surat representasi manajemen. Ada 3 tujuan dari surat representasi klien adalah: yang pertama, untuk menekankan kepada manajemen tanggung jawabnya. Yang kedua, untuk meningkatkan manajemen potensi salah saji. Yang ketiga, untuk mendokumentasikan respon dari manajemen. Kategori tersebut beserta contoh. Ada laporan keuangan, pengakuan manajemen, keyakinan manajemen, kelengkapan informasi, ketersediaan dari semua catatan keuangan dan data terkait, kelengkapan dan ketersediaan dari semua notulen rapat pemegang saham, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan, keyakinan manajemen, informasi berkenaan kecurangan atau klaim yang belum dinilai, peristiwa kemudian, kebangkrutan dan merger. Membaca informasi lain dalam laporan tahunan, auditor harus mendapatkan bukti tentang: yang pertama, adanya suatu kondisi, situasi atau sejumlah keadaan. Yang kedua, periode terjadinya penyebab tindakan hukum. Yang ketiga, tingkat kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan. Yang keempat, jumlah atau perkiraan kerugian potensial. Auditor harus mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan dan mendapatkan deskripsi dan evaluasi, mendapatkan jaminan. Selanjutnya, pengungkapan laporan keuangan. Mengingatkan auditor akan masalah pengungkapan umum dalam laporan keuangan dan untuk memfasilitasi review akhir atas keseluruhan audit oleh partner yang independen. Mengaudit review dokumentasi. Yang pertama, kinerja personil. Kedua, audit memenuhi standar bias. Membuat penetapan akhir tentang materialitas dan risiko audit. Mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial. Melakukan review teknis atas laporan keuangan. Merumuskan pendapat dan membuat konsep laporan auditor dan melakukan review akhir terhadap kertas kerja. Menerbitkan laporan audit. Laporan audit adalah salah satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit.
dan konsekuensinya dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat. Maka sangat penting dalam menerbitkan laporan audit yang benar. Auditor akan menerbitkan laporan tanpa pengecualian dengan kata-kata standar. Kantor akuntan biasanya memiliki template elektronik untuk laporan ini dan hanya perlu mengubah nama klien, judul laporan keuangan, dan tanggal. Jika KAP memutuskan bahwa laporan tanpa pengecualian standar tidak tepat, akan ada pembahasan yang ekstensif di antara para partner teknis pada KAP itu dan seringkali dengan personil klien. Berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen. Ada 4 tujuan dari komunikasi yang diwajibkan ini. Yang pertama, mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Komunikasi ini meliputi diskusi dengan auditor bahwa audit atas laporan keuangan untuk memperoleh asuransi yang masuk akal dan bukan absolut mengenai salah saji material dalam laporan keuangan, serta mengindikasi bahwa auditor tidak memberikan pendapat tentang keefektifan pengendalian internal di samping keterbatasan lainnya dari audit atas laporan keuangan. Dan yang kedua, menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penempatan waktu audit. Yang ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit. Yang keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang berhak atau pihak yang terlibat dalam tata kelola. Penemuan fakta-fakta lebih lanjut dan ikhtisar. Penemuan fakta-fakta lebih lanjut terjadi ketika auditor menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan yang diterbitkan selama audit tahun selanjutnya atau ketika klien melaporkan salah saji kepada auditor. Ikhtisar, di tahap ini, auditor melaksanakan pengujian tambahan atas penyajian dan pengungkapan termasuk mereview kontingensi dan peristiwa kemudian. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang belum paham dan ingin bertanya, silakan bisa melalui spada.omg.ac.id. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari materi maupun perkataan yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.